Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya Sabila Aulia Putri, NIM 04024028. Saya mahasiswi dari Stikes Al-Ma'arif Batu Raja. Saya di sini akan membahas tentang black teeth ovum. Apa itu black teeth ovum? Black teeth ovum sering dikenal dengan istilah janin yang tidak berkembang. Namun dalam dunia kesehatan atau dunia medis, kita tidak mengenal istilah janin yang tidak berkembang, yaitu mengenal dengan istilah kehamilan kosong atau black teeth ovum. Apa sih black teeth ovum itu? Black teeth ovum itu yaitu sel telur yang dibuahi kemudian menempel pada rahim namun dia tidak berkembang dan menjadi embrio, sehingga dalam rahim itu hanya ada kantung rahim. Nah, untuk mengetahui atau mendeteksinya harus melakukan USG di trimester pertama. Karena melalui tes kehamilan atau tes urin biasanya tetap hasilnya positif. Jadi pentingnya USG di awal kehamilan ya. Namun USG itu bukan untuk mengecek jenis kelamin saja, tapi untuk mengetahui apakah janin tersebut berkembang atau hanya kantongnya saja. Baik, sekarang kita beralih untuk membahas tentang penyebab utama dari black teeth ovum. Penyebab yang utama yaitu ada abnormalitas kromosom pada embrio dapat menyebabkan black teeth ovum, dan yang kedua kualitas sel telur. Kualitas yang buruk bisa mempengaruhi perkembangan embrio, dan yang ketiga kualitas sperma, sama halnya seperti kualitas sel telur. Jika kualitas itu buruk maka akan memperburuk juga atau dapat mempengaruhi perkembangan embrio. Yang keempat ada faktor hormonal. Gangguan hormonal dapat mempengaruhi proses implantasi dan perkembangan embrio. Dan yang kelima ada infeksi. Infeksi pada ibu dapat mempengaruhi perkembangan di embrio ibu. Dan yang keenam ada usia ibu. Usia ibu juga mempengaruhi, apalagi yang lebih tua dapat meningkatkan resiko black teeth ovum. Dan yang terakhir riwayat obstetri, yaitu pernah keguguran berulang kali atau kegagalan dalam kehamilan dapat meningkatkan resiko black teeth ovum. Kemudian ada beberapa pencegahan dari black teeth ovum atau mengurangi terjadi resikonya black teeth ovum, yaitu yang pertama menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi itu begitu penting ya, apalagi untuk pria maupun wanita, dapat membantu meningkatkan kualitas sel telur dan sperma. Kemudian ada mengontrol usia reproduksi. Wanita yang merencanakan kehamilan pada usia yang lebih muda, yaitu di bawah 35 tahun, mungkin memiliki resiko lebih rendah untuk black teeth ovum. Kemudian ada menghindari paparan toksin. Apa sih menghindari paparan toksin? Yaitu menghindari lingkungan seperti asap rokok, alkohol, dan zat kimia berbahaya, yaitu dapat membantu mengurangi resikonya. Dan yang selanjutnya mengelola stres. Mengelola stres yang berlebih dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal, sehingga dapat membantu untuk mencegah terjadinya black teeth ovum. Kemudian makan makanan seimbang, konsumsi makanan yang mengandung zat besi, karbohidrat, dan vitamin serta mineral untuk menjaga dan membantu kesehatan reproduksi untuk ibu hamil. Dan yang terakhir, pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan. Melakukan pemeriksaan itu sangat penting, apalagi sebelum kehamilan dapat mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi kehamilan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara pengobatan yang biasanya dilakukan untuk penderita black teeth ovum. Yang pertama,
dilakukannya kuratase atau kurets, yaitu prosedur ini melibatkan pelebaran serviks atau dilatasi dan pengeluaran isi uterus dengan menggunakan alat kuret. Metode ini umum sih digunakan untuk mengakhiri black teeth ovum. Dan yang kedua, abortus spontan, yaitu dalam beberapa kasus tubuh mungkin mengeluarkan isi uterus secara alami melalui prosedur abortus spontan. Baik, itu saja penjelasan tentang black teeth ovum. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Amin Elham, jangan kalah, lantaran cinta. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.